Ini soal nomor 1. Ada yang bisa mengerjakan soal nomor 1? Ini soal konsep ya sebenarnya. Ada yang dapat jawaban nomor 1? Tadi kayaknya pada bingung semua ya. Digabung aja Ganjar. Ya, digabung. Tapi di sini ini kan sebenarnya kalau seperti ini rangkaiannya ini tidak mengalir apa-apa ya. Karena rangkaiannya putus, rangkaian terbuka. Sehingga nanti lihat di soalnya. Poin pentingnya adalah katanya tentukan besar hambatan pengganti. Nah, ini AB. AB jika yang AB-nya dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Berarti di sini dulu kita bikinkan gambar sumber tegangan. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini baru sudah bisa jalan arus di rangkaiannya. Hanya saja nanti ada hambatan yang tidak dilewati oleh baterainya atau oleh kuat arusnya. Hambatan mana yang tidak dilewati oleh kuat arus? Ada yang tahu? 7 sama 8. Oke, 7 berarti sama 7 dan 8 8. kita buang di sini. Nah, ini dibuang. Kalau sudah, baru bisa kita selesaikan cara mengerjakannya. Maka di sini lihat dulu dari belakang, bukan dari depan ini ya, bukan dari arah R1, R2, tapi lihat dari arah R4, 6, dan 5. Jadi R4, 6, dan 5, apakah ini rangkaian seri atau paralel? Putus nggak kira-kira di sini? Kalau konsep arusnya kan ngalirnya di sini ya, ini I, nanti ngalir ke atas, ini misalnya I1, ini ngalir lagi ke bawah, ini I2. Nanti di sini bakal masih I1 nggak yang melewati R6? Masih ya, masih I1. Di R5 juga masih I1. Sehingga untuk R4, 6, dan 5 itu terhubung secara seri dia. Nanti di sini keluar lagi dia. I1-nya keluar lagi di sini, muncul lagi. Ini nanti timbul I. Itu konsepnya. Sampai situ paham? Paham, Jar. Oke. Nah, nanti kalau dia balik pertanyaannya, tentukan hambatan pengganti PQ jika PQ-nya dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Kalau PQ yang dihubungkan dengan tegangan 12 volt, R1 maka dan yang R2-nya tidak ada. dilewati arus adalah R1 dan R2. R1 dan R2. Begitu konsepnya. Sampai situ paham? Paham, Jar. Jadinya rangkaian kita R4, 5, 6-nya terhubung secara seri. Berarti kita bisa hitung R seri pertama. Nah, di sini R seri satunya itu adalah R4 ditambah R6 ditambah R5. Jadinya R4-nya itu 2 ohm ditambah R6-nya adalah 4 ohm ditambah R5-nya adalah 2 ohm lagi. Berarti hasilnya adalah 8 ohm ya. 8 Ya, Jar. ohm. Oke, berarti rangkaiannya berubah jadi seperti ini. Tadi nah. Ini dia jadinya. Ini yang tadi titik A, ini titik B. Ini tadi R1, ini tadi R seri satunya, ini tadi R3 ya. Ini R2. Nah, seperti itu dia ubahnya. Berarti tadi R3-nya 8, di sini. Ini 4, ini 8, ini tadi 8 dapatnya. Lalu R2-nya adalah 6. Nah, kalau seperti ini sudah lebih sederhana. Maka kalau sudah seperti ini, lihat hubungan antara R3 dengan R seri 1. Hubungannya apa? Harusnya terbagi nggak di situ? Enggak, Jar. Buat arusnya terbagi di sini tadi ya. Ini yang tadi I, ini tadi lewat I1, yang ke sini lewat I2. 2. Jadi konsepnya kalau ada pembagian arus berarti itu adalah rangkaian paralel di situ. Ya. Sehingga nanti antara R3 dengan R seri 1 itu paralel. Berarti kita bisa hitung lagi. 1 per R paralelnya sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R5. R seri 1 di situ. Itu R seri. Ya, 1/8 ditambah 1/8. Berarti dapatnya 2/8. Jangan lupa dibalikin kalau paralel. Kemarin ada yang bikin jawabannya terbalik-balik ya, lupa membalikinnya. Berarti R paralelnya 4. itu adalah ya 8/2. Hasilnya 4 ohm. Nah, kalau sudah berarti rangkaiannya lebih sederhana lagi. Dia kan lagi seperti ini lagi cuma tinggal rangkaiannya.
tadi baterainya. Nah, berarti ini yang R1, R2, ini yang R paralel. Jadi ini tadi 4 ohm, ini 6 ohm, ini tadi dapatnya adalah 4 ohm. 4 ohm. Tadi 12 volt. Jadi sudah bisa dihitung ini rangkaiannya berapa RAB-nya. Jadi dia terhubung satu jalur ya, tidak ada pembagian arus. Nah, kalau tidak ada pembagian arus, maka adalah rangkaian seri di situ. Itu konsepnya. Jadi 14 ohm. RAB-nya ya, RAB-nya adalah R1 tambah R paralel ditambah R2. 2. Berarti 4 ohm tambah 4 ohm tambah 6 ohm. Hasilnya adalah 10 ohm. 10 ohm. Oke, sampai di situ bisa. Jadi ini basic dari hukum rangkaian hambatan ya sebenarnya. Nah, ini udah gabung satu soal ini sebenarnya dibikin, maka sudah lengkap tugas untuk pemahamannya seperti itu. Kok 10, Jar? Ya, 14. maaf, 14 14 ya, sorry, salah hitung. Salah bikin. Berarti 14 ohm. Jika terlalu cepat menjelaskan? Tidak. Ya. Nanti yang keluar masuk mic, yang putus-putus, nanti kita kirimkan rekamannya. Jadi bisa diputar ulang ya. Oke, nomor 1 aman? Aman, Jar. Aman, Jar. Yang lain? Aman. Oke. Next kita pindah di nomor 2 ya. Nomor 2 ada yang dapat? Ini gampang kalau nomor 2. Nomor 2. Dapat, Jar. Nah, nomor 2-nya ini aja. 12. Oke, berarti ini rangkaian seri. Kalau rangkaian seri berarti yang terbagi siapa? Yang terbagi adalah tegangan, ya. Kalau untuk rangkaian seri. Nanti kalau untuk hambatan total, poin A-nya gampang ini ya. Cukup jumlahkan semuanya. Ya, betul, tambahin aja. Berarti ini 2 tambah 4 tambah 6. Ya, 2 tambah 4 tambah 6. Hasilnya 12 ohm. Nanti rangkaiannya seperti ini dia. Nah. Ini tadi yang jadinya 12 ohm, ini 12 volt. Jadi kalau rangkaian seri itu lebih sederhana. Nah, kalau sudah ada, berarti yang poin B lagi. Poin B bisa? Ini menerapkan I sama dengan V per R. Berarti poin B-nya adalah hukum Ohm. Maka 12 poin B, 12. I sama dengan V per R. Berarti 12 volt dibagi dengan 12 ohm. Dapatnya 1 ampere. 1 ampere. Oke. Nah, sekarang yang C. Yang C ditanyakan tegangan pada masing-masing hambatan. Berarti kalau pakai tegangan, kita bisa hitungnya pakai konsep dari hukum Ohm juga. Berarti I total, nah, sama dengan I pada R1. Berarti di sini tadi I-nya 1 ya. Berarti bisa langsung pakai yang ini. I R1-nya sama dengan V1 per R1. Berarti V1-nya didapatkan dengan I1-nya, berarti 1 ampere. Di sini I1 dikali R1. Dapatnya adalah 1 ampere dikali 2 ohm. Dapatnya 2 volt. Nah, V2 sama, berarti V2 I2 kali R2. Berarti I-nya adalah 1 ampere dikali 4 ohm. Dapatnya 4 volt. Lalu V3. V3 berarti I3 kali R3. Dapatnya adalah 1 ampere dikali 6 ohm. Nanti dapatnya 6 volt. Jumlahkan semua. Jumlahkan ini. Berapa hasilnya? 12. Jadi itu konsepnya. Sampai di sini konsep dari hukum rangkaian hambatannya bisa dipahami? Cukup jelas? Oke, next ya. Kita bahas soal nomor 3. Ini baru teacher tambahkan tadi. Soal nomor 3. Kita pindahkan dulu bentar. Soal nomor 3 sebenarnya sama aja dengan yang nomor 2.
Tapi paralel. Ya, tapi dia paralel. Paralel lah. Susah nyebut paralelnya ya. Nah, oke, di sini kita bahas. Sorry. Nah, oke, nih. Sekarang nomor 3. Berarti untuk nomor 3, kalau R paralelnya diapain? Diseper ya. Nomor 3 untuk poin A dapat, B dapat ya. Dapat ya. Yang C ada yang dapat? Tadi ada yang bertanya, sepertinya kesulitan di poin C ya, sepertinya. Kita bahas poin A. Poin A cukup gunakan konsep hambatan paralel, berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 Tambah 1 Terus per itu kan R3. bisa. tambah 1 per R3. Ini pakai konsep penjumlahan pecahan, 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Nanti KPK-nya adalah 6 ya. Ini 3 tambah 2 tambah 1. Jadinya 6/6 ohm. Jadinya RP-nya adalah 1 ohm. Jadi konsepnya kalau mau memperkecil hambatan, pasanglah nanti hambatannya secara paralel. Karena nanti kuat arusnya akan maksimal di situ. Nah, rangkaian kita berubah jadi lebih sederhana seperti ini aja dia. Ini dia rangkaiannya. Yang tadi R paralel, ini 12 volt. Ini tadi adalah 1 ohm ya. Berarti poin B-nya bisa dijawab? Bisa jar. Bisa ya, pakai hukum ohm. R. Ya, berarti I adalah V per R. Jadi 12 volt dibagi 1 ohm. Dapatnya adalah 12 ampere. Oke, sampai situ paham konsepnya? Mantap. Nah, next ditanyakan kuat arus yang melewati masing-masing hambatan. Apa konsep dari rangkaian paralel? Yang sama siapa? Yang sama adalah tegangan. Yang berbeda adalah kuat arus. Berarti bisa nanti di sini V pada titik AB, V pada AB itu sama dengan V pada R1 misalnya. Di sini tadi V-nya 12 volt. Nah, ini kita jabarkan. V itu apa? I kali R ya, berarti I1 kali R1. Jadi dapat I1-nya sama dengan 12 volt dibagi R1. R1-nya tadi nilainya adalah 2 ohm. Jadi dapatnya adalah 6 ampere. 6 ampere. Oke, berarti I2 juga kayak gitu, bisa aja. I2-nya berarti kalau mau pakai V2 per R2. V2-nya sama-sama VAB, berarti 12 volt juga dibagi dengan 3 ohm. Dapatnya 4 ampere. I3 kayak gitu juga lagi. I3-nya berarti adalah V3 dibagi R3. R3. Nah, V3-nya sama dengan VAB atau V total, berarti 12 volt 12 dibagi volt per 6 ohm. Dapatnya adalah 2 ampere. ampere. Oke, silakan jumlahkan semua arus ini. Yang ini. 12. 12 ampere. Jadi konsepnya untuk rangkaian paralel yang terbagi adalah arus. Itu yang poin penting di situ yang mau ditekankan. Jadi kalau terbagi arusnya pasti dia paralel. Yang sama apa? Tegangan. Kalau untuk rangkaian seri yang terbagi siapa? Arusnya. Berarti yang sama siapa? Yang rangkaian seri yang terbagi adalah tegangan. Yang sama kuat arusnya di situ. Sampai di sini sudah semakin paham konsepnya dari hukum Ohm, Kirchhoff 1 dan rangkaian hambatan? Paham jar. Paham, Jar. Ya, Jar. Soal terakhir itu bahas campuran. Maka soal terakhir ini kita pindahin dulu soalnya. Soal terakhir kalau udah duduk konsep yang awal ini gampang sebenarnya. Cari paralel dulu. Ya, cari paralelnya dulu. Jadi selesaikan dari yang paling paralel. Oke. Nah, ini dia.
Ini nomor 4. Berarti poin 4. Nomor 4 ini, karena dia rangkaian campuran, berarti selesaikan dulu rangkaian yang paralelnya. Oke, nilai rangkaian paralel kita sama nggak dengan yang soal nomor 3? Nih, Sama aja. sama ya. Berarti sudah dapat ya tadi? Sama aja. Dapatnya berapa? 1. Tambah seri. 1. Berarti teacher untuk poin yang paralelnya teacher skip ya. Tinggal teacher bikinkan perubahannya. Berarti perubahan rangkaian kita seperti ini. Nah, ini dia. Ini tadi R1, 2 ohm. Ini tadi R paralel kita dapatnya adalah 1 Om. Kalau sudah begini lebih gampang untuk dijumlahkan. Berarti rangkaian serinya cukup dijumlahkan R1 dan R paralel. Berarti berubah lagi rangkaian kita. Jadi seperti ini. Dijumlahkan hasilnya berapa? 3. Hasilnya dapatnya adalah 3 ohm. 3. 12 volt. Berarti poin A terjawab? Jawab. Terjawab ya. Cukup dari perubahan. Nah, jadi kalau untuk mau bikin dalam bentuk gambar saja seperti ini, teacher nggak masalah. Kalau untuk mau bahas soalnya. Ini berarti dapat jawabannya 3 ohm. Sekarang yang B, poin B bisa dijawab? Bisa I sama dengan Pakai konsep hukum ohm ya. Benar gitu. Poin B-nya sama kayak tadi lagi, berarti berulang-ulang aja model soalnya sebenarnya. Poin B, berarti I totalnya adalah V total per R totalnya. 4. 12 volt dibagi dengan 3 ohm. Dapatnya adalah 4 ampere. Ampere. Nah, itu dia. Poin C bisa? Tegangan pada R1. Oke, konsep yang tadi. R1 itu hubungannya apa? Seri paralel? Seri. Seri. Berarti yang sama siapa? Sari. Seri. Yang sama apa? Rangkaian seri yang sama? Pada rangkaian seri yang sama adalah Kuat arus kuat sama arus. Berarti kita bisa pakai kuat arusnya yang ini. Nah, berarti artinya pada R1, I pada R1 itu nilainya sama dengan I total. Jadi kalau ditanyakan V, maka V1 atau V pada R1 itu adalah I1 dikali R1. Jawabannya adalah I1-nya tadi 2 ya. Maaf, I1-nya 4. 4 ampere dikali 2 ohm. Berarti dapatnya adalah 8 volt. Nah, kalau sudah, kan tadi rangkaiannya seperti ini. Sorry. Nah, kalau sudah kan rangkaian kita seperti ini. Nah, kalau mau cari ini tadi yang R1, ini tadi R paralel. Ini 2 ohm, ini tadi 1 ohm. Ini 12 volt. Berarti kalau di R1-nya sudah ada 8 volt, di sini terpakai 8 volt. Maka sisa di sini berapa? 4 volt. Nah, 4 volt. Langsung aja boleh seperti ini. Nah, jelas konsepnya. Rangkaian seri itu pembagi tegangan. Sampai situ paham konsep? Paham aja. Oke. Paham, Next. Nah, berarti terjawab ya tegangan pada titik AB untuk poin D hanya dari gambar saja. Kejawab. Jadi poin D-nya sudah terjawab di sini. Ini ada azan ya. Satu soal lagi kita kelar. Satu poin lagi. Maka di sini jawaban poin D ini yang 4 volt. Berarti untuk poin D, VAB itu adalah V pada rangkaian paralel. Berarti nilainya langsung 4 volt saja. Kalau sudah bikinkan gambar boleh, tapi kalau mau bikinkan persamaan berarti pakai ini. V paralelnya sama dengan I pada R paralel dikali R paralel. I-nya berapa? Sama kayak I total, berarti 4 ampere. R paralelnya 1 ohm. Dapatnya adalah 4 volt. Sama dia dengan yang dari gambar. Nilai ini. Sama aja. Nah, sama, berarti boleh. Kalau mau menjelaskan dengan gambar saja diperbolehkan seperti itu. Sampai situ bisa? Poin E itu kelanjutan dari poin D. Nah, berarti artinya untuk poin E, gambarnya berarti yang ini, teacher gambarkan. Yang di sini. Nah, yang ini gambarnya.
Nah, tadi di sini konsepnya. Untuk poin E, dia tanyakan kuat arus pada masing-masing hambatan ya. Poin E berarti VAB itu nilainya sama dengan V pada rangkaian paralel, akan sama dengan V pada R2, akan sama dengan V pada R3, akan sama dengan V pada R4. Jadi berapa V-nya? Nilainya adalah 4 volt. Jadi pakai ini kita bisa. Nanti ditanyakan I pada R2. Berarti adalah V pada R2 dibagi R-nya. Berarti 4 volt dibagi 2 ohm. Dapatnya 2 ampere. Lalu di sini I pada R3 sama kayak tadi. Tegangan pada R3 dibagi R3. Dapatnya berarti ini 3 ohm. Maaf. 4 volt ya. 4 volt dibagi 3 ohm. Dapatnya adalah 1,33 ampere karena dia 1/3 di situ. Lalu pada I pada R4 berarti V pada R4 dibagi dengan R4 2/3 ya. Berarti adalah V-nya 4 volt dibagi 6 ohm. 6 Jadinya 2/3 ampere atau 0,67 ya. Ya, Jan. Nah, jumlahin. Ini 0,67 ampere. Jumlahin yang ini. Nah, jawabannya berapa? 4 ya? Iya, Cer. Ini adalah 4 ampere. Tadi I kita 4 ampere. Betul ya? Sama di sini. Ya, Cer. Tuh. Jadi itu konsep dari rangkaian hambatan, hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Kalau ini sudah paham, maka nanti bahas hukum 2 Kirchhoff-nya lebih gampang lagi. Nah, nanti bahasnya tentang penjumlahan dari PGL dan tegangannya di situ. Sampai di sini bisa dipahami penjelasan dari hukum Ohm, 1 Kirchhoff dan 2 Kirchhoff. Lepas ya. Paham, Jan. Nah, kalau terima kasih atas perhatiannya hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jaga kesehatan karena angka COVID-nya mulai meningkat ya. Salam KTKS. Thank you, Cer. Thank you, Terima Cer. kasih, Jan. Ya, sama-sama.